Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 29 Desember 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersembahkan diri kepada Allah. Mempersembahkan diri kepada Allah bagi banyak orang hanyalah diperuntukkan atau hanya cocok bagi para rohaniwan-rohaniwati atau biarawan-biarawati. Padahal di kalangan kaum awam, umat Allah dewasa ini ada banyak orang yang sungguh mendedikasikan hidupnya dalam doa dan pelayanan. Betapa banyak kelompok doa yang dengan begitu setia dan penuh kedisiplinan berdoa bagi banyak orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak kaum awam yang memberikan diri untuk pelayanan kepada orang sakit, cacat, dan orang jompo. Mereka mengunjungi orang miskin dan yang berkesulitan, termasuk mereka yang sudah semakin menjauh dari gereja, melakukan karya pastoral keluarga, terutama yang mengalami masalah keluarga. Belum lagi mereka yang berperan dalam liturgi dan pewartaan. Maka semestinya mempersembahkan diri kepada Allah adalah bagian dari kehidupan kita semua sebagai orang beriman. Bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan keterpanggilan kita dan situasi di lingkungan pelayanan kita. Siapapun yang mempersembahkan diri kepada Allah akan menempatkan diri mereka, hati dan pikiran mereka pada tuntunan dan kuasa Allah, sehingga mereka dimampukan untuk mengerjakan kehendak Allah di dalam lingkungan sekitarnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus dipersembahkan di bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan menurut waktu pentahiran dari seorang anak sulung Israel yang harus dikuduskan bagi Allah. Maria dan Yusuf adalah keluarga yang taat sehingga membawa kanak Yesus ke bait Allah di Yerusalem. Sekaligus mereka membawa persembahan kepada Allah dalam rupa sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ini adalah tanda konkret dan resmi bahwa Yesus sungguh-sungguh dari pihak orang tuanya dipersembahkan untuk pengudusan, tetapi bagi tata keselamatan dicanangkan sebagai Dia yang membawa keselamatan dari Tuhan, yaitu terang bagi bangsa-bangsa dan membawa kemuliaan Allah bagi Israel, umat Allah. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Simeon, seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, yang menyambut Yesus dan orang tuanya di bait Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita umat beriman, menurut peran kita masing-masing, selayaknya mempersembahkan diri dan keluarga kita kepada Allah. Suami istri saling menguduskan diri bagi Allah. Orang tua mempersembahkan anak-anak mereka kepada Allah dengan pembinaan iman yang baik dan pendampingan rohani yang terus-menerus. Anak-anak hendaknya mendoakan orang tua agar sehat dan kuat dalam tugas dan pekerjaannya. Kita semua hendaknya mempersembahkan diri kita, hati dan budi kita kepada Allah agar dituntun untuk mengerjakan hal-hal
yang berkenan di hadapan Allah dan sesama. Itulah mempersembahkan diri kepada Allah yang selayaknya kita lakukan. Semoga demikian. Amin.